A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah wala haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisan yafqahu qawli waj'al li wazran min ahli. Alhamdulillah, kita akan langsung masuk saja ya. Jadi ini masih melanjutkan yang minggu lalu terkait dengan kerjasama dan bagi hasil usaha begitu ya. Jadi minggu lalu yang disampaikan terkait prinsipnya, tapi dalam kajian Rabu pembahasannya mungkin tidak akan masuk terlalu fikih, tapi tetap semua transaksi yang kita lakukan di dunia ini mengikut sertakan Allahnya lah begitu ya. Karena pada prinsipnya semua hal yang kita lakukan baik dalam muamalah kita itu sebenarnya menjadi sarana untuk memperoleh wajah Allah ya. Jadi Allah menguji kita dengan sesama manusia, siapa yang terbaik amalnya dan tetap menghadapkan wajah ke Allah ketika bertransaksi dengan makhluk. Nah itulah yang akan sampai gitu ya. Tapi banyak juga yang kemudian hanya terjebak oleh urusan muamalah sesama makhluk gitu. Baik, kita akan langsung masuk ke slide. Bentar ya. Jadi highlight-nya hari ini yang ingin kita coba bahas itu terkait dengan 9/10 pintu rizki ada di dalam perniagaan gitu ya. Nah biasanya ini seringkali dikaitkan dengan hal-hal yang sifatnya perdagangan bisnis gitu. Jadi maksudnya 9/10 pintu rizki ada di bisnis, di perdagangan, tapi kita akan melihat lebih kepada esensi makna begitu ya. Baik, kita akan mulai masuk. Jadi ini ada sebuah hadis, derajat hadisnya lemah ini. Jadi banyak perbedaan pendapat terkait dengan hadis ini, meskipun semua menyepakati bahwa kontennya tidak salah ya. Jadi dianggap lemah karena tidak bisa disandarkan kepada Rasulullah, tapi terputus, apakah itu dari sahabat, apakah itu dari yang selain Rasulullah lah begitu. Nah, tapi adapun mereka menyepakati bahwa isi kontennya adalah benar gitu kan ya. Nanti kita akan lihat ayat Al-Quran yang akan mendukung penjelasan terkait hadis ini. Nah, jadi kita baca dulu ya hadisnya. 9/10 rizki ada di dalam tijaroh, perniagaan. Kemudian Nuaim berkata, ya, 1/10 sisanya ada pada usaha pemeliharaan ternak gitu, atau yaitu kambing gitu. Nah kita akan coba lihat nih, karena kan banyak kata kunci di sana gitu ya. Jadi kita tidak pusing dengan tadi perbedaan pendapat, tapi kalau kita melihat bahwa terminologi yang digunakan itu banyak kata kunci, kita bisa cek di Al-Quran terkait dengan prinsip-prinsip ya. Misalkan terkait ternak, di sana ada Al-An'am, ada Al-Baqarah, kita baca tuh suratnya ya. Al-Baqarah bicara tentang apa sih gitu. Kemudian di situ ada sapi betina, kemudian Al-An'am ada yaitu tadi ya, hewan ternak begitu. Nah, ketika kita baca, kita bisa melihat sebenarnya kenapa Allah banyak menggunakan hewan ternak ya gitu ya. Bahkan di Al-Quran ada kuda, bagal, unta, keledai ya, Allah gunakan itu gitu kan. Nah tapi itu ada makna di balik itu semua gitu. Jadi dikatakan bahwa setiap nabi, setiap rasul adalah penggembala gitu. Shepherd gitu ya kalau dalam bahasa Inggrisnya. Apa yang digembalakan? Ya umatnya. Jadi para nabi itu penggembala umat gitu ya. Nah ya, kalau dalam konteks diri kita sendiri, yang harus kita gembalakan adalah hawa nafsu kita gitu. Jadi hewan ternak tadi yang seringkali kalau itu tidak dikurbankan,
Tadi yang sapi betina itu adalah hawa nafsu yang dominan, yang kemudian selalu saja membuat kita susah untuk beribadah kepada Allah gitu. Nah, itu yang kita coba identifikasi apa, dan kita mohon pertolongan kepada Allah agar Allah membantu untuk mengangkat sayiah itu dan mengganti dengan hasanah gitu kan. Karena manusia sulit kalau mengandalkan dirinya sendiri melawan dirinya ya. Ya semua ingin sabar, semua ingin tenang dalam hatinya, tapi kan kenyataannya nggak seperti itu, nggak semudah itu gitu. Kita seringkali kalah, kita sudah tahu ilmunya, kita sudah tahu teorinya, buktinya pun banyak, tapi ketika hal itu menimpa kita, ya balik lagi kita kalah gitu ya, kita kalah lagi. Ya tapi terus-menerus kita istighfar pada Allah, mohon agar meskipun tadi kita lemah, ya semoga dengan beristighfar pada Allah, Allah yang kemudian akan memberikan kekuatan ya, atau langsung merubah dan menghias hatinya. Nah, itu memang seperti itu gitu. Jadi kalau orang mengandalkan dirinya sendiri ya untuk merubah diri, itu juga nggak akan berhasil gitu. Karena justru esensinya adalah manusia itu fakir ya. Yang mampu merubah hati manusia adalah Allah gitu. Nah, ketika kita mengidentifikasi ada hal-hal yang buruk yang ada di dalam diri kita, maka kita istighfar kembali kepada Allah gitu, dan mohon agar Allah kemudian menghapuskan hal-hal yang tidak hak dalam diri gitu. Jadi kambing itu terkait dengan pengembalaan diri gitu ya. Sementara yang 9/10 adalah tijaroh. Tijaroh itu kalau teman-teman tahu istilahnya, biasanya kan kalau kita mengatakan hari ini orang itu tajir gitu. Jadi tajir biasanya kaya gitu ya. Padahal tajir dari kata tijaroh, ya, dari kata tujar gitu kan. Jadi dulu sebelum zaman Rasulullah hadir, ya orang-orang yang berdagang itu biasa disebut simsar katanya. Jadi kalau dalam istilah kita simsar itu calo gitu kan. Jadi yang disebut pedagang itu disebut dengan kata simsar, yaitu calo. Jadi dia nawar-nawarin barang dapat komisi gitu. Tapi ketika Rasulullah hadir, diganti oleh Rasulullah. Jadi panggilan kami, kata para sahabat, Rasulullah perbaiki, ganti tadi menggunakan istilah tujar gitu. Tujar dari kata tijaroh. Jadi orang yang pandai mensirkulasikan gitu. Nah, kalau dia punya potensi, kalau dia punya sumber daya di sekitarnya, dia pandai untuk mengoptimalisasi dan mensirkulasikan, sehingga ya akhirnya semakin bertambah begitu ya manfaatnya, nilainya terus bertambah, dan ya tentu semakin berkelimpahan gitu. Karena kepandaian di dalam memutarkan apa-apa yang ada di tangan. Tapi konteksnya tidak hanya dalam perdagangan yang sifatnya bisnis gitu. Ya, kalau prinsipnya kan begitu infak ya. Kalau orang dikasih ilmu, semakin dia kemudian menginfakkan ilmunya, mensirkulasikan sehingga ilmu yang dia miliki menjadi manfaat bagi banyak orang, maka Allah akan tambah ilmunya. Gitu. Allah akan ajari dia apa-apa yang dia belum ketahui sebelumnya. Tapi kalau orang punya ilmu disimpan hanya untuk dirinya sendiri, hanya untuk memperkaya dirinya sendiri misalkan ya, atau untuk kemuliaan diri, maka ilmunya itu tidak akan bertambah ya. Dia bertambah hanya ketika dia belajar, itu pun dengan susah payah dan nggak akan bisa masuk ke makna-makna yang dalam ya. Jadi ilmu hanya di permukaan yang sifatnya praktis, yang mungkin untuk kepentingan duniawi saja. Nah, tapi kalau Allah berkahi, maka ilmu bisnis pun bisa digunakan untuk menyeru manusia agar bertakwa kepada Allah gitu. Jadi kita bisa mengajak manusia dari jalur bisnis, dari jalur sosial, ya, dari manapun kita Allah tempatkan, profesi apapun, kita punya kewajiban untuk berdakwah, gitu. Tapi menggunakan bahasa kaumnya, gitu. Sehingga melalui kebidangannya dia bisa mengenali Allah, gitu. Jadi kalau baca Al-Quran itu bisa connect ya dengan gelar kehidupan harian yang Allah berikan dan kebaca ayat-ayatnya gitu. Seperti itu. Nah, jadi yang disebut dengan modal muamalah ya, setiap orang kalau mau muamalah kan harus ada modal.
Nggak bisa orang pengen bermuamalah, ya, ingin berdagang, ingin bertransaksi, tapi nggak punya modal, gitu ya. Ya ada yang bawa modalnya uang, ada yang bawa modalnya pemikiran, ada yang bawa modalnya tenaga, begitu kan ya? Macam-macam, tergantung sumber daya yang ada di dia, gitu kan. Nah, jadi modal muamalah itu adalah kalau kita tadi, modal dasar kita ya untuk agar rizkinya itu berkembang adalah karunia yang ada hari ini, gitu. Jadi kalau kita punya potensi tidak pernah kita syukuri, ya, nggak akan bertambah gitu dayanya, gitu. Tapi kalau kita punya potensi hari ini, kita syukuri, ya, kita bekerja terus menjadikan diri ahli ya dalam kebidangannya, maka banyak orang yang butuh, gitu kan ya. Nah dari sana kemudian orang akan mengajak muamalah, gitu ya. Atau ketika kita mengajak orang lain bermuamalah, kita jadi punya nilai kan. Nah, sehingga nanti ada bagi hasil dan lain sebagainya. Semakin besar modal kapasitas ya yang dimiliki seseorang, kompetensi, maka banyak mitra yang antri ingin bermuamalah dengan dia, dan kemudian dalam rumusan bagi hasilnya akan mengapresiasi dengan nilai yang pantas, gitu ya. Ya, tapi kalau nggak bawa modal apa-apa atau bawa modal keahlian tapi keahliannya terbatas, nggak serius pula, ya orang juga mikir ya. Ya paling dijadiin buat bantu-bantu lah, gitu kan ya. Karena keahliannya itu masih rendah, gitu. Ya paling dikasih persennya sedikit, gitu kan. Nah itu pun banyak yang nggak terima. Jadi perkara kita dihargai berapa dalam skema bagi hasil, sebenarnya bukan manusia yang menentukan ya. Allah yang menentukan. Ketika Allah tadi jadikan di dalam diri kita kemampuannya terus berkembang, otomatis ya orang juga mau menawarkan kerjasama dengan harga yang rendah kepada orang yang ahli juga sungkan kan. Ya orang malah bingung menghitung keahlian seseorang, saking ahlinya saya harus bayar berapa, gitu kan ya. Akhirnya dibayar juga, dikasih saham juga, bisa gitu. Bisa seperti itu gitu. Nah jadi yang 1/10 ada pada penggembalaan ternak ya, pada pemeliharaan ternak, yaitu kambing gitu. Jadi kita nggak bisa mengakses rezeki yang besar kalau kita tidak bisa menguasai diri kita sendiri dulu. Gitu. Yaitu tadi, kalau sifatnya oportunistik, ya tidak mengembangkan kemampuan yang Allah berikan di dalam dirinya, tapi selalu mencari peluangnya yang ada di luar, maka selamanya polanya adalah yaitu tadi one shot gitu ya, sekali tembak nggak pernah langgeng gitu. Jadi kalau hidup itu akhirnya tadi dengan komisi ya, kalau proyeknya udah nggak ada, nggak dapat komisi gitu kan. Ya meskipun itu mata pencaharian yang diperbolehkan ya, dan kalau dia punya keahlian di masalah tadi misalkan menjadi seorang agen yang memperoleh komisi, itu pun keahliannya nggak mudah. Nah, misalkan ketika dia jual beli properti jadi agen gitu. Agen properti itu nggak sekedar ada rumah mau dijual, tawarin ke yang mau beli, deal, kemudian dapat komisi gitu kan. Kalau sekarang misalkan 2,5% gitu. Ada broker yang profesional, ada broker yang amatir gitu. Tapi semuanya pukul rata 2,5% mereka bilang. Padahal kalau benar mau jadi broker ya dalam istilah hari ini, itu ada ilmunya gitu kan ya. Pertama dia memastikan dulu bahwa aset yang ditawarkan itu tidak bermasalah. Dia cek surat-suratnya. Dia cek semua gitu kan. Apakah rumah itu sudah betul milik penjual ataukah masih dalam tanggungan ataukah ada sengketanya. Maka dia bikin listingnya itu berdasarkan investigasi dia terhadap aset itu. Kenapa itu harus dilakukan? Jangan sampai dia menawarkan barang yang rusak kepada konsumen kan. Itu namanya menzolimi. Jadi semua listing nggak diperiksa, ya pokoknya semua yang nawarin mau jual rumah ditampung, ditawar-tawarin, dibeli sama orang ternyata bermasalah. Kata agennya ya bukan urusan saya kan hanya ngenalin aja gitu kan. Bapak yang harusnya ngecek sendiri sebagai pembeli gitu kan. Lah kamu apa
justifikasi dapat 2,5%-nya gitu. Itu jadi riba itu. Jadi istilah riba itu dapat komisinya tapi kerjanya nggak benar gitu ya. Itu namanya mengurangi takaran timbangan. Orang jadi bermasalah kan. Itu dalam semua hal ya, seperti itu. Nah, jadi kaidah yang seharusnya tadi dia sebelum memasukkan ke listing, dia punya kuesioner, dia punya checklist, dia cek dulu harta itu nggak bermasalah. Nah, setelah itu dia cari pembeli, itu pun dia sortir pembelinya. Ya, dari sekian banyak pembeli pun, dia akan melihat kemampuan bayarnya, nanti rencananya mau dari mana, apakah mau tunai, apakah mau lewat KPR, apakah dia bankable atau tidak. Jadi jangan sampai kemudian membawa pembeli yang bermasalah ke pemilik tanah ataupun pemilik aset ya. Oh, nanti ketipu misalkan ya. Ya itu tugasnya broker tuh kalau mau benar ya. Jadi kemudian nanti mendampingi ketika transaksi ya sampai pembayaran lunas sampai semuanya clear gitu. Berarti agak-agak masuk akal kalau dia memperoleh 2,5%. Tapi transaksi itu dengan adanya dia dikawal dari awal sampai akhir sehingga aman gitu ya. Nah, kira-kira kebayang lah ya. Jadi kalau hari ini yang iseng-iseng jualan jadi broker, ya seringkali sebenarnya jadi nggak adil gitu kan. Hanya sekedar mengenalkan dapat gitu kan ya. Ya boleh saja mungkin dapat ya, tapi tentu harusnya ada penyesuaian karena akhirnya itu bukan sebuah profesi yang kemudian berhak memperoleh kompensasi segitu besarnya tanpa ada keahlian dan jerih payah gitu. Nah, itu seperti itu. Nah, jadi bayangkan kalau dia punya kemampuan ya tadi dalam dirinya sendiri itu kan pengendalian ternak tuh ya. Pemeliharaan ternak ya. Coba kalau misalkan kita ngelisting properti, terus kita lihat ada cacat, ya, ada cacatnya. Terus kita bilang ke pemiliknya, ini propertinya ada cacatnya, gitu kan ya. Terus kata si pemiliknya, udahlah nggak usah, toh nggak kelihatan juga, ya kan, nggak usah dibilangin ke calon buyernya kan. Nah kemudian nurut tuh si brokernya, itu artinya dia menutupi cacat, gitu. Tapi harusnya dia itu tadi tidak tergoda untuk berlaku curang ya karena rezeki tetap dari Allah meskipun dia berprofesi sebagai broker misalkan. Jadi dia harus menyampaikan ke penjual ini cacatnya tolong dibenerin dulu, yang rusak nih perbaiki dulu. Kalau nggak ada uang ya kita sampaikan kepada konsumen apa adanya bahwa ini ada kerusakan di rumah yang akan dibeli, nanti ada potongan harga ya, tapi itu menjadi tanggung jawab pembeli kalau sudah dibeli. Silakan kalau mau dicek dulu gitu kan ya. Nah jadi dua belah pihak jadi terbuka dan ngerti nggak apa-apa saya beli memang di situ ada kerusakannya tapi ya harganya juga masuk lah gitu ya. Nanti saya beli biar saya yang perbaiki sebagai pembeli. Nah kan jadi berkah gitu kan. Tapi kalau tadi ya nyembunyiin semua yang jelek pun dijual gitu ya. Nah itu nggak akan langgeng tuh brokerage-nya. Jadi maksudnya yang 1/10 rizkinya adalah dalam penguasaan kemampuan yang ada di dalam diri yang Allah berikan sesuai kemudahan. Nggak semua orang bisa jadi broker ya, sesuai minat, bakat ya. Nggak boleh memaksakan kalau bukan bidangnya di sana. Karena kunci rizki itu bukan di sarana brokernya ya, atau di profesi yang lain. Sarana rezeki itu yang sesuai dengan bidang diri masing-masing ada kantongnya Allah kasih gitu. Jadi kalau semua pindah ya hijrah karena melihat wah kayaknya profesi jadi agen properti cepat kaya nih, semua pindah. Kalau kantong rezekinya nggak ada di situ nggak dapat juga gitu. Nah itu seperti itu prinsipnya. Nah jadi tadi kalau dia sudah mampu untuk kemudian mengelola apa yang ada di dalam dirinya tadi ya, sebagai modal muamalah, maka rizki yang lain karena dia amanah ya, Allah akan buka gitu. Akhirnya dipermudah jual belinya, banyak konsumen yang membutuhkan dia, berkah semua ya.
Yang punya listing semua nitipin ke dia karena saking percayanya, pembeli semua minta dicarikan ke dia gitu kan. Ya tinggal dia bikin perusahaan aja gitu kan untuk menangani transaksi yang banyak agar semuanya bisa terpantau dengan baik lah gitu kan. Nah kira-kira kebayang ya seperti itu. Nah kita lanjut dulu ya. Nah kemudian nih kita lihat di ayat Al-Quran ya, Quran surat Saba, Quran surat 34 ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan telah mendustakan orang-orang yang sebelum mereka, ya, dan tidaklah mereka menerima, ya, bahkan 1/10 dari apa yang telah kami berikan kepada mereka atau orang-orang yang terdahulu. Kemudian mereka mendustakan para rasulku, maka lihatlah bagaimana akibat dari kemurkaanku. Ya jadi dulu ya almarhum ya guru saya ya pernah mengatakan bahwa bahkan seseorang itu tidak mampu untuk membuka 1/10 dari kantong rizkinya gitu. Ya, kenapa? Karena banyak dikadar gitu. Jadi Allah punya rizki buat seseorang tuh banyak, tapi bahkan 1/10-nya pun nggak semua orang bisa membukanya. Ya. Karena nggak amanah ya. Karena Allah ngukur kalau rizkinya Allah berikan sesuai apa yang Allah sudah qada ya tetapkan, tanpa kadar, tanpa ukuran, maka manusia itu semuanya akan melenceng gitu. Nah jadi persoalan rizki ya yang mengisi ya rizki itu urusannya Allah ya. Tapi urusan makhluk ya kita adalah menyiapkan wadahnya, pastikan bahwa kita siap wadahnya agar rahmat Allah dituangkan secara full kepada kita gitu kan. Jadi tidak banyak orang yang mampu menampung bahkan 1/10 dari rizkinya gitu. Jadi bayangkan kalau 1/10 pun tidak mampu, sementara urusan kehidupan itu Allah yang hadirkan dengan berbagai macam kebutuhannya, ya jadi banyak defisit gitu. Ya kan, jadi banyak defisit gitu. Tapi ketika seseorang terus memperbaiki dirinya, ya, maka secara bertahap maka Allah akan gelontorkan tuh rezeki yang miliknya itu semakin besar gitu kadarnya. Ya. Nah, tentu tadi ketika orang bertakwa, Allah selalu kasih jalan keluar dan rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Atau rizki yang tak terduga, atau rizki yang tanpa hisab katanya. Jadi tanpa hisab tuh artinya nggak dicari-cari, pas ada kebutuhan tiba-tiba ada gitu. Kenapa? Karena udah ada pasangan. Setiap kali Allah datangkan sebuah urusan, itu ada pasangan rizkinya. Aduh, katakan tadi, istrinya hamil gitu ya, mau punya anak. Nanti rezekinya gimana nih gitu kan? Bagaimana kita menghidupinya? Ketika dia mengandung istrinya, paket rezekinya udah ada gitu. Wah, nanti tahun depan anak sekolah nih, ya, masuk SMA atau kuliah, butuh biaya, udah ada juga paketnya gitu. Setiap urusan yang hadir itu udah include paketnya gitu. Jadi Allah sudah sediakan semua. Nanti gimana uang kos anak, uang jajan anak di sana? Satu paket ya, bukan hanya uang untuk kuliahnya ya, semua udah paket. Nanti mau menikah ada lagi gitu kan ya. Itu prinsipnya begitu maksudnya gitu. Jadi kalau rizkinya itu semakin, kalau kita tadi tidak mendustakan ya apa yang dibawa oleh para rasul, yaitu kitabullah yang di situ ada janji-janji Allah, maka Allah akan buka semua rizki dari bawah telapak kaki dan dari atas kepala, gitu kan, dari langit dan bumi. Gitu. Tapi karena kita lebih mengandalkan rizki yang di tangan kita hari ini, gitu ya, ya akhirnya jadi ketika habis nggak ada tambahannya, gitu. Nah seperti itu ya, sahabat-sahabat. Nah kita akan lanjut lagi. Di Quran Surat Al-Baqarah, Quran Surat 2 ayat 254, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah dari apa yang kami rizkikan kepadamu sebelum datangnya hari yang tidak ada jual beli,
dan tidak ada persahabatan dan tidak ada syafaat. Dan orang-orang kafir, mereka itulah orang-orang yang zolim. Ya, karena mendustakan, ya kafir itu kan mengingkari ya apa yang dibawa oleh para rasul, yang kitabullah, kalimah Allah. Allah yang punya kehidupan, Allah kasih kunci-kuncinya, tapi mereka tidak percaya, begitu ya. Nah, ya tentu mereka berada di dalam tutupan, ya zulumat ya. Zolim itu ya jadi kotor ya, menutupi diri sendiri, tidak bisa melihat prinsip yang sebenarnya, akhirnya tertutup oleh waham. Ya. Wah, kalau terlalu jujur usaha ya kapan mau untungnya, itu waham tuh. Itu waham gitu. Kalau misalkan usahanya cuman begini-begini aja, kapan kayanya gitu, itu waham gitu. Padahal yang menjadikan seseorang itu dibuka rizkinya, dijadikan orang itu cukup, dijadikan kaya, itu beda kalau prinsip di Al-Qur'annya gitu kan. Tidak berbanding lurus dengan usaha yang semakin keras sebenarnya gitu kan. Tapi semakin taat ya, itu akan Allah buka tuh. Dunianya didatangkan dalam keadaan tertunduk gitu kan. Nah hal-hal seperti itu kita koslet biasanya kan. Koslet pasti gitu kan. Seakan-akan yang ada di Al-Quran kok nggak logis ya. Karena kalau yang di luar kok kayak logis. Ya karena dia kan setiap hari mengamati pola gerak yang sudah umum diyakini oleh masyarakat. Ya. Kalau benar teori masyarakat ya semuanya makmur dong gitu kan. Kan kenyataannya lebih banyak yang sulit ketimbang yang makmur gitu. Makmur pun karena ada takdirnya gitu ya. Nah itu seperti itu. Nah, kita akan lihat nanti ya. Jadi ini kira-kira tijaroh itu, karena tadi kalau kita diberikan rizki yang sudah kita miliki hari ini, maka kita disuruh untuk menginfakkan, membelanjakan, ya kan? Sebelum datangnya hari yang nggak ada lagi jual beli, nggak ada persahabatan, nggak ada syafaat, gitu kan ya. Jadi kalau hari ini kita punya rizki, kita belanjakan, kita infakkan, ya. Tentu dalam saluran-saluran yang baik, ya, maka itu menjadi investasi dunia akhirat. Ya. Rizki yang dimiliki hari ini, yang dia sirkulasikan dan mendatangkan manfaat bagi banyak orang, itu yang akan terus-menerus menjadi sumber bagi dia, ya, baik di dunia untuk masa depannya ataupun di akhirat yang lebih jauh lagi, gitu. Itu semua begitu. Makanya kan ayatnya begitu. Barang siapa yang beramal soleh, ya, baik laki-laki ataupun perempuan, sementara ia dalam keadaan beriman, maka kami akan memberikan kepadanya hayatan thayyibah, ya, kehidupan yang baik. Kalau hayatan thayyibah itu artinya bukan hanya dunia, tapi termasuk akhirat. Gitu. Karena kalau dunia makmur, ketika meninggal ternyata dihisab, ya, dan berat, ya, itu artinya bukan kehidupan yang baik, ya. Itu akan dikembalikan ke tempat yang buruk ya, atau sebuah proses yang sakit nantinya gitu. Tapi kita inginnya semuanya baik gitu. Jadi dunianya lancar sampai akhiratnya juga, utamanya akhiratnya juga lancar gitu. Nah, kita akan lanjut. Jadi tadi kita lihat dari ayat itu ada 3 hal tuh. Ya, kalau teman-teman lihat infak itu kita disuruh berinfak dengan rezeki yang Allah sudah berikan, ya, sebelum datang hari yang tidak ada jual beli. Nah, kita tahu di Al-Quran itu jual beli itu ada lawannya, yaitu riba gitu. Makanya kan orang-orang yang memakan riba tidak bisa berdiri tegak kecuali seperti tegaknya orang yang tersentuh oleh syaiton gitu, kemasukan syaiton, ya kan? Karena mereka mengatakan bahwa jual beli sama aja dengan riba gitu. Mereka tidak bisa membedakan antara jual beli dan riba. Dan hari ini banyak transaksi jual beli yang kecampur kan, mirip-mirip tapi mengandung riba gitu. Nah di situ tipis tapi kita harus tahu esensinya gitu. Ya kan? Jadi kalau jual beli itu kan tentu tukar menukar yang saling mendatangkan manfaat dengan nilai tukar yang seimbang, adil. Sementara kalau riba tadi nilai tukar yang tidak seimbang, yang tidak adil gitu kan.
Tapi tidak adil dan tidak seimbangnya di kacamata Allah, gitu kan ya. Di kacamata Allah. Nah, kemudian yang kedua, persahabatan dengan permusuhan, ya, versus permusuhan. Jadi kalau kita benar tadi berjual belinya, ya, maka jual beli yang baik, saling tukar menukar manfaat itu akan membentuk silaturahmi, ya, saling tolong menolong ya melalui jual beli itu, ya. Nah, satu dan lain itu akan saling mengenal lah gitu ya, saling membutuhkan. Tapi kalau riba awalnya aja baik ya, di ujungnya kalau ada apa-apa saling menekan, terjadi permusuhan, ya kan? Akhirnya memutus silaturahmi. Kalau ketika kerjasama usaha memasukkan model yang non ribawi, ya, yang syar'i dengan yang riba, itu nanti kelihatan kalau ada masalah. Kalau yang satu ketika ada masalah, dua-duanya itu tetap berupaya bersama-sama mengatasi masalah, karena dari awal sudah tahu namanya usaha itu tidak bisa 100% kita jamin pasti untung. Ya, kita harus tawakal ke Allah, variabelnya banyak, tapi kita ikhtiar sama-sama semampunya, ya kan? Tapi kalau rugi, maka ya itu sesuatu yang harus kita tanggung bersama, dan kita banyak istighfar, kita evaluasi, barangkali ada yang salah, kita perbaiki modelnya gitu ya. Tapi kalau dia riba modelnya, ketika rugi, ketika ada masalah, saya nggak mau tahu, pokoknya modalnya balikin gitu. Kan kamu yang ngelola, kamu yang bikin rugi gitu kan ya. Wah, satu dan lain saling menggugat gitu kan. Akhirnya jadi permusuhan. Nah, kalau udah jadi permusuhan begitu ya lupa ibadah ya. Makanya orang nggak bisa ibadah karena lebih banyak permusuhan kan. Makanya sesungguhnya setan itu hanya hendak mengadakan permusuhan di antaramu. Kenapa? Ya agar engkau lalai dari mengingat Allah gitu ya. Ya kalau kita rame ke banyak orang itu susah ibadahnya gitu. Padahal ya karena kita sendiri, ya, sedikit-sedikit disinggung kita ngelawan, ya akhirnya jadi makin besar urusannya kan. Padahal tadi ya sekali-kali ya pasti adalah singgungan antara manusia, kita berlapang-lapang, kita memaafkan, mungkin dia lagi capek, lagi apa, itu ada hal-hal begitu yang kemudian nanti orangnya merasa dia minta maaf, maaf saya kemarin sedang lagi pusing, lagi banyak masalah. Jadi nyampaikan sesuatu yang mungkin kurang baik, saya mohon maaf. Ya kita bisa memaklumi gitu ya. Itu semua kan Allah yang uji gitu. Nah, kalau kita sedikit-sedikit terpancing, urusan makin runyam gitu. Makin runyam. Sama kalau sekarang misalkan tadi wahamnya kalau di kota-kota besar ya, kalau misalkan mobil dengan mobil bersenggolan, biasa kan ya, Jakarta misalkan tuh. Apa namanya, pepet-pepetan gitu. Begitu ada yang kesenggol, udah. Kalau sekarang diajarinnya pokoknya marah duluan katanya. Kalau marah duluan menang biasanya gitu kan. Iya, marah duluan, yang keluar di sananya lebih berani lagi orangnya gitu kan. Rame itu kan. Mending kalau selesai di tempat ya. Nanti yang sana bawa saudaranya jenderal, yang sini bawa saudaranya jenderal. Gara-gara keserempet mobil nggak seberapa tapi ego misalkan ya. Jadi makin runyam lah gitu. Di suami istri sama aja gitu. Hal-hal kecil jadi runyam, jadi eskalasi kemana-mana gitu kan ya. Nah jadi semua bentuk permusuhan itu akan membuat orang sulit untuk beribadah karena akhirnya tadi marah, kesel, ya susah fokus ya. Padahal semua itu kan Allah menunjukkan tuh di kamu tuh masih banyak hal-hal yang kurang baik tuh. Kurang sabar ya. Kurang mohon pertolongan pada Allahnya. Jadi terus aja datang masalah itu ya. Maksudnya Allah didatangkan masalah itu agar mohon ke Allahnya gitu. Agar mendekat ya. Tapi akhirnya kejebak oleh masalah makin jauh malah gitu ya. Nah, jadi itu yang tadi. Kita lihat lawannya dari jual beli tadi ada riba. Kemudian dari yang jual beli yang baik itu kemudian menjadi silaturahmi, menjadi saling mengenal, dari tadinya relasi dagang, mitra, jadi besan, jadi keluarga, jadi sahabat, kan bisa begitu ya, jadi komunitas ya. Tapi kalau riba ya itu tadi, dari saudara, dari kenal, dari temen, jadi musuh, jadi nggak mau kenal, itu seperti itu. Setan suka tuh. Nah kemudian yang terakhir syafaat ya.
Jadi kalau syafaat itu nanti di sana kan semua kebaikan yang kita lakukan di dunia, ya ketika di hari tidak ada syafaat itu yang akan menyelamatkan kita gitu ya. Semua sedekah yang kita keluarkan di dunia itu yang kemudian sampai. Jadi Rasulullah pun ketika dimintai syafaat ya oleh umat ya para sahabat, Rasulullah mengatakan ya bantu aku agar bisa memberi syafaat kepadamu dengan memperbanyak sujud gitu kan. Jadi nggak bisa Rasulullah ngasih syafaat serta-merta tapi tidak memenuhi syarat umatnya kan. Jadi kita harus memenuhi syarat agar memperoleh syafaat Rasul gitu. Nah, ya antara lain ya mengikuti ajaran Rasulnya, mengikuti Al-Quran, ya bagaimana bermuamalah dengan baik termasuk diantaranya gitu ya. Bagaimana berumah tangga dengan baik termasuk diantaranya. Sehingga nanti kita diaku sebagai umatnya Nabi. Orang yang kemudian menghidupkan semua ajaran yang dibawa Rasulullah menjadi ya tadi golongan yang memperoleh syafaat gitu. Nggak ada di sana cek KTP, KTP-nya Islam atau bukan. KTP Islam otomatis dapat syafaat, nggak ada gitu. Udah lain kan parameternya di sana untuk mengukur gitu. Nah jadi nanti ketika amalnya kurang, banyak orang yang memberi kebaikan karena dia ternyata banyak melakukan kebaikan di dunia, nggak diingat-ingat, orangnya udah lupa. Tapi ternyata loh kok ini mengalir terus, kirain kurang, ternyata Allah lipat gandakan kebaikannya menjadi timbangannya jadi berat gitu yang kebaikannya kan. Tapi kalau yang disebut kecelakaan yaitu tadi. Kan tadi salah bergaul, masuk kepada pola-pola yang tidak Allah ridhoi, ada komunitasnya juga. Dia mengatakan ya orang lain juga gitu, kenapa saya enggak katanya kan. Ya nggak apa-apa ya kalau mau ikut sama-sama kan. Nah itu nanti kalau dialognya di dalam Al-Quran, orang-orang lemah di antara mereka nanti di waktu dia masuk neraka dia nyari orang-orang yang kuat dulu yang jadi contoh yang kemudian akhirnya dia ikut kejerumus kan. Kemudian dia menemui orang-orang itu dan mengatakan, ya Allah itu tuh orang-orang yang membuat saya akhirnya jadi terjerumus masuk neraka. Terus orang-orang yang diikuti bilang, ya bukan salah kami, salah kamu yang nggak beriman, nggak ngikutin. Ya petunjuk Allah ya. Kami aja juga kewalahan gimana, jadi nggak bisa gitu ya. Ya masing-masing nanti mau ya mempertanggungjawabkan lah ya. Yang ngajak, yang ngikut ya sama-sama salah, kenapa mau diajak gitu kan. Jadi kita pun kalau diajak orang ya harus memilih ya, jangan sampai mengikuti ajakan karena teman, tapi di situ ada hal yang tidak baik ya, karena yang paling penting kan wajah Allahnya. Nah, jadi kita lihat di Quran Surat Al-Isra, Quran Surat 17 ayat 64, terkait dengan hal ini, dan bujuklah, ini kepada syaitan ya, dan bujuklah siapa yang kamu sanggup di antara mereka dengan suaramu, ya, dan kerahkan atas mereka pasukan kudamu, dan pasukan yang berjalan kaki. Jadi ini full tim, udah. Kalau udah masalah dagang, masalah anak ya, ini full tim turun nih. Dan berserikatlah dengan mereka di dalam harta dan anak-anak, dan beri janji kepada mereka. Dan tidaklah memberi janji syaitan kepada mereka kecuali sekedar tipuan. Semuanya bohong kan. Makanya ayat yang lain adalah, sesungguhnya syaitan mempertakutimu dengan kefakiran, agar engkau berbuat fahsya dan mungkar. Ya kan? Sementara Allah menjanjikan kepadamu ampunan dan fadilah dan karunia gitu. Jadi Allah punya janji juga. Di Al-Quran itu lebih banyak janji Allah, janji syaitan sedikit. Tapi yang diikuti yang sedikit. Janji Allah yang bertebaran di dalam Al-Quran, kita tidak meyakini gitu. Tapi ketika syaitan datang mempertakuti dengan bentuk-bentuk kefakiran, padahal Allah udah ngajarin. Barang siapa yang bertawakal pada Allah, maka Allah cukupi kekurangannya. Jadi kalau ada kefakiran, ya sudah hadapi, kerjakan yang saya mampu, sisanya tawakal. Nanti Allah datangkan kecukupannya. Itu jaminannya Allah kan. Jika bertakwa, Allah kasih jalan keluarnya dan rizki dari arah yang tak terduga. Tapi syaitan bilang, ya nanti kalau datang kefakiran, repot kamu gitu kan ya. Udah aja berbuat fahsya, berbuat mungkar.
korup-korup dikit lah, curi-curi dikit lah, nanti kalau sudah tipu-tipu dikit lah gitu kan ya. Kalau sudah untung, sudah kaya, barulah kita bertaubat, kita banyak-banyak sedekah. Padahal Allah udah mengatakan, Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik gitu kan ya. Yang ada kalau Allah menerima taubatnya, harta yang kemarin buruk dikumpulkan, nanti dibakar hangus dulu di dunianya. Tiba-tiba ketipu, diambil orang, kena musibah. Nggak bisa jadi dasar investasi harta yang buruk itu. Mau dicuci gimana pun. Ya, itu nanti dihabisi dulu oleh Allah, diganti dengan rezeki yang baru. Kalau kuat orangnya kan, kalau sabar. Gitu. Nah, itu seperti itu, sahabat-sahabat. Jadi, ya syaitan menipu manusia dengan sekuat dayanya ya, sekuat dayanya. Rasulullah bersabda ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai Rasulullah, mata pencarian atau kasab apa yang paling baik? Ya. Beliau bersabda, pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur, ya, atau yang diberkahi. Nah, kita akan lihat ya, jadi bertransaksi itu pada esensinya adalah ya, ketika kita bermuamalah dengan makhluk, sebenarnya kita sedang bertransaksi dengan Allah. Ya. Contoh nih, kita ingin bersedekah, ya, berinfak di jalan Allah, ya, agar Allah kemudian tadi memberikan kita banyak kebaikan, ya, dihapus keburukannya, dilipat gandakan ganjarannya berupa pahala, diberikan ilmu, diberikan rezeki tambahan, ya. Tapi kemana kita menginvestasikan uang yang diperuntukkan untuk jalan Allah itu? Allah yang menetapkan salurannya. Kasih ke fakir miskin, kasih ke yatim, tolong saudaramu, berlaku baik dengan tetangga, begitu ya. Jadi ketika kita punya uang, kita infakkan kepada manusia untuk memperoleh wajah Allah gitu. Dengan cara itu salurannya gitu. Jadi esensinya ketika kita memberikan sesuatu ke orang lain, kita lagi mau bertransaksi dengan Allah melalui sarana makhluk. Gitu kan ya. Tapi kalau Allahnya putus, kita terjebak hanya muamalah dengan makhluk. Akhirnya kita lupa bahwa sebenarnya kadang-kadang Allah uji tadi siapa yang berlaku baik sesama itu dalam rangka untuk mengharap wajah Allah. Ada orang yang berlaku buruk, kita nggak membalas dengan keburukan. Kita balas dengan yang lebih baik. Hingga orang itu menjadi seperti sahabat. Mungkin malu melihat kita sabar, akhirnya dia timbul ingin belajar, begitu kan ya. Itu kan Allah nguji itu. Ya, siapa yang mudah kepancing, siapa yang tidak, siapa yang berpegangan hanya pada Allah, jangan pusing dengan semua yang dihadirkan. Itu hanya sarana aja Allah kasih gitu. Mau itu pasangan suami istri sama gitu. Nah, jadi dalam konteks ini arti jual beli yang mabrur adalah jual beli yang mengandung bir, ya. Bir itu albir, kebaktian gitu kan. Makanya kita mengatakan kalau kita naik haji, semoga hajinya diterima gitu. Semoga menjadi haji yang mabrur. Mabrur itu artinya diterima oleh Allah sebagai bentuk kebaktian. Gitu. Jadi kalau kita jual beli dengan makhluk, berdagang, ya dengan supplier, dengan konsumen, dengan agen, itu semua itu sarana interaksi untuk membeli wajah Allah sebenarnya. Gitu. Jadi antara itu ya mungkin ada orang-orang yang kemudian berusaha menipu, nah bagaimana menghadapinya, itu juga dalam rangka kita memperoleh wajah Allah. Ya pasti ada aja ketipu ya manusia di dunia, tapi ketika menyertakan Allah itu juga tidak akan mencelakai dia. Gitu. Itu Allah akan gantikan dengan yang lebih baik, rezeki yang diambil oleh orang lain. Ya, jangan-jangan itu Allah bersihkan juga harta di kita yang tanpa disadari ada yang zakatnya kurang, ya tercampur dengan waktu jual belinya terlalu banyak promosi, mengatakan hal-hal yang di luar spek, bisa gitu. Nah itu seperti itu. Nah jadi ini yang terakhir skemanya ya, sederhana. Rasanya sih nggak butuh skema sih ya sebenarnya ya, karena dari ayat-ayat sudah cukup jelas, tapi ini sedikit saja.
Ini kalau ada dua orang bertransaksi apapun ya. Jadi kalau kemarin pertanyaannya adalah mudharabah. Mudharabah itu kan artinya kerjasama bagi hasil gitu ya. Jadi orang invest uang dalam sebuah usaha yang dikelola oleh orang lain, bermitra mereka, maka mereka kerjasama bagi hasil. Yang satu bawa modal, yang satu bawa keahlian, tenaga, ya kemampuan. Biasa disebut dengan mudorib gitu. Orang yang tadi ya, yang pandai mengelola usahanya itu kan, pengelolanya gitu. Nah, mudharabah adalah bagian dari tijaroh. Jadi yang namanya tijaroh, perdagangan itu banyak. Jual beli masuk dalam bentuk perdagangan. Mudharabah masuk dalam bentuk perdagangan. Murabahah masuk dalam bentuk perdagangan. Gaji, orang bekerja digaji, itu namanya ijaroh, itu masuk dalam bentuk perdagangan. Jadi yang disebut tijaroh, tadi kalimat tujar, ya, tajir orang itu ya, tujar, pedagang, itu adalah orang yang mampu mensirkulasikan manfaat dengan baik antara satu dan lain gitu ya, sehingga memperoleh hasil-hasil yang baik, baik dunia atau akhiratnya lah gitu. Nah, jadi jual beli yang mabrur pada prinsipnya adalah transaksi yang dengannya itu kita memperoleh wajah Allah ya. Nah, jadi kalau misalkan tadi ada orang yang punya harta, dia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap hartanya, pasti, ya kan? Nah, sehingga dia ada opsi, mau yang mana nih? Mau sedekah dengan hartanya? Sedekah itu artinya membelanjakan hartanya sesuai dengan, ya dengan benar lah, sesuai dengan keimanan, sidik gitu ya. Atau dia tadi khawatir dengan, apa ya, janji syaitan ya, dipertakuti, sehingga dia mengelola hartanya dengan tadi, dengan salah gitu kan ya. Ya boleh-boleh aja di dunia, tapi kan semua akan mempertanggungjawabkan. Nah, kemudian di sisi lain ada seseorang yang punya keahlian. Gitu. Nah, ketika tadi dia bertransaksi dengan yang punya harta, itu dia akan putarkan kemana hartanya kan? Ya, apakah dia kemudian dengan bentuk usahanya itu memakmurkan bumi atau merusak bumi? Jadi kita juga harus pilih-pilih. Kalau ada orang ngajak kita bermitra dalam usaha, apakah jenis usahanya itu merusak atau memperbaiki? Ya, merusak dan memperbaiki kan bisa dalam konteks apapun. Yang diajak bagus, diajaknya untuk memberangkatkan orang umroh dan haji, atau yang diajaknya untuk membangun bisnis pendidikan. Tapi di dalamnya, alih-alih memperbaiki kualitas pendidikan, bahkan terlalu profit oriented malah merusak misalkan anak didik, kan bisa begitu modelnya ya. Jadi kelihatan modelnya sekolah, tapi ketika model itu dijalankan itu malah merusak anak didik, kan bisa gitu. Jadi kita nggak bisa setengah-setengah. Kalau mau bermitra kita lihat mau dikelola dengan usaha seperti apa, konsepnya apa, tujuannya apa, ada diferensiasinya atau tidak, apa bedanya dengan sekolah yang lain. Ya, kalau haji dan umroh, apa bedanya dengan haji, umroh, dan lain, gitu kan ya. Kita harus memastikan dia memutarkan harta yang kita kerjasamakan dalam bidang yang Allah ridhoi untuk melakukan perbaikan di bumi, gitu. Kalau enggak, ya sama-sama, dua-duanya salah, gitu. Yang satu cuman pengen ngejar bagi hasil nominal, yang satu ya temanya bagus, keren, gitu ya. Padahal isinya tuh lebih ya semata-mata uang lah gitu ya. Nggak memikirkan dampak dari produknya apakah memperbaiki atau tidak terhadap sebuah bidang ya. Nah, makanya di dalam jual beli itu ada 3 tuh levelnya tuh. Yang pertama harus sahih. Sahih itu valid ya, syarat-syaratnya lengkap. Kalau dia mau invest, dia bawa uang, uangnya punya sendiri atau bukan. Ya, berapa jumlahnya gitu kan ya. Kemudian ini usahanya apa, seperti apa modelnya, dua-duanya saling mengetahui. Nah, syarat-syaratnya terpenuhi. Dua pihaknya ada, modal masing-masing ada, kerjasamanya berapa lama, seperti apa syarat-syarat dalam mengelola kerjasama itu, semuanya oke, maka deal, bikinlah akadnya, gitu kan. Nah, itu sahih namanya. Ya kalau fikih ya di situ.
sahih, jadi valid lah gitu kan ya. Kalau jual beli barangnya ada ya. Kalau barangnya nggak ada, jual beli belum tentu dia bisa dapat, ya itu tidak valid gitu. Karena dia harus bisa mendeliver barang kalau sudah mau jual beli itu. Meskipun bukan barang milik dia, tapi dia sudah memastikan suppliernya itu yang jadi mitranya punya barang yang available, tinggal dikirim kalau di zaman sekarang kan, karena polanya sudah jaringan. Nah, di luar yang tadi valid, harus memenuhi unsur keadilan, nggak boleh ada kezaliman. Makanya tadi, bagi hasilnya berapa? Ya sesuai kesepakatan. Ya kan? Terserah persennya, tapi yang adil dong gitu. Tapi kalau salah satu terpaksa, karena yang satu bawa modal, yang bawa modal bilang, saya lebih gede karena saya bawa modal. Ya udahlah, nggak apa-apa, saya terima. Padahal dia dalam hatinya ngegerundel gitu kan. Nah, itu bisa jadi ada kezoliman dan tidak adil gitu. Jadi meskipun dibebaskan, sesuai kesepakatan harus memenuhi dasar keadilan. Jadi harus dimusyawarahkan dengan terbuka. Kamu oke nggak segitu? Kalau nggak oke, kasih tahu aja supaya berkah nih gitu kan. Nah, yang ketiga adalah ihsan. Harus melibatkan Allah, bahwa Allah selalu ada dua orang yang bermitra, maka Allah menjadi yang ketiga. Ya kan? Allah menjadi dua orang yang berserikat, maka Allah menjadi yang ketiga gitu kan. Ya selama tidak saling mengkhianati, maka ada berkah di situ. Kalau mengkhianati, Allah cabut berkahnya. Ya itu mungkin maksudnya melengkapi yang kemarin supaya pendek dan bisa diskusi, ternyata panjang juga gitu ya. Tapi ya begitulah apa adanya. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya mudah-mudahan jelas ya. Jadi ya apa yang ngupasnya cukup panjang gitu, cukup bukan hanya terkait akad-akad ya, tapi esensinya tuh jual beli kan setiap orang punya hajat kepada Allah. Yang punya uang bukan berarti lebih tinggi ya, karena Allah ngasihnya uang ya pakai uang. Ya ujungnya yang mendatangkan keuntungan bagi dia adalah bagaimana dia mempertanggungjawabkan atau mensyukuri apa-apa yang Allah kasih. Yang punya tenaga bukan berarti juga lebih hebat. Ya, kamu punya uang, saya punya pemikiran, punya konsep, punya tenaga, gitu kan ya. Berarti saya yang lebih pintar. Nah, itu bodoh berarti. Ya karena dia dikasihnya tadi kemampuan berpikir, itu dari Allah juga, maka menjadi mitra muamalah dengan orang-orang yang diberi uang. Dua-duanya sama baik kalau yang takwa. Kalau yang nggak takwa, dua-duanya sama buruknya gitu kan. Jadi kalau kita mau kerja sama dengan orang, nggak usah terlalu pusing melihat yang di orang. Yang tanggung jawab kita kalau kita punya harta, nih harta harus digimanain nih. Ya kalau kita takut untuk muamalah ya yang modal kecil lah. Cari saudara, tetangga, bisanya apa, ya kasih modal kecil. Ya nanti lihat dia kendalanya apa, kita cari juga orang yang punya pengalaman di sana, kita belajar, biar dia belajar gitu ya. Jadi kita membuka supaya orang memperoleh jalan kehidupan dengan harta kita. Kalau dia makin baik mengelolanya, dia untung, kita dapat bagi hasilnya. Gitu kan ya. Nah, itu manfaat itu yang sebenarnya mungkin bisa jadi usahanya gitu-gitu aja kita nggak dapat bagi hasilnya. Tapi kan Allah ngeliat, wah ini orang ini niatnya emang membantu menghidupkan orang lain ya. Makanya barang siapa yang menghidupkan satu manusia seperti seakan-akan dia menghidupkan seluruh manusia kan. Kan Allah yang lihat. Jadi dari yang tadi modal kecil nggak balik atau ya gitu-gitu aja usahanya, nggak bisa diambil modalnya. Kenapa? Karena ya hanya segitu perputarannya kan. Kalau diambil modalnya kolaps. Tapi rezeki dari yang arah lainnya banyak gitu kan ya. Karena investasi dia yang nolong yang modal kecil tadi, itu bisa begitu gitu kan ya. Jadi kalau semuanya hitung-hitungan, wah ini saya usaha di sana sini nggak ada yang untung, tapi hartanya diberkahi terus dari sumber lain, itu sebenarnya untung gitu. Jadi kita harus tetap melihat secara keseluruhan. Ya baik sahabat sekalian, alhamdulillah ya, semoga ada manfaatnya yang kajian yang kita bahas hari ini. Memang kemarin saya coba, jadi saya sekali lagi berterima kasih buat sahabat-sahabat yang sudah isi kuesioner. Yang kemarin saya coba olah gitu ya, dari Google Sheet yang Indra masukkan di grup ya. Kemudian di situ ada ngisi kan ya, nama, profesi, kemudian minat terhadap kajiannya, topik apa.
Ternyata kemarin saya share di grup 50% itu bicara aplikasi Al-Quran di dalam kehidupan harian lah gitu ya. Jadi ya tentu saya mendefinisikan itu adalah bagaimana kemudian kita bisa berdialog dengan Rob kita ya melalui sarana-sarana yang ada gitu. Jangan sampai kita terhijab oleh bentuk kehidupan ini, karena ini sebenarnya dimanapun kau menghadap disitulah wajah Robmu kan. Jadi semua persoalan kehidupan, semua gelaran kehidupan yang Allah hadirkan datang di depan pintu kita hari ini, itu cara Allah berdialog dengan kita. Makanya tidak mungkin Allah itu berkata-kata kepada makhluk secara langsung kecuali gitu kan, ya di balik tabir gitu. Nah cuman kita terhijab oleh selembar kain tabir tadi. Ketika kita bermuamalah dengan orang, ya orang itu ada yang apa namanya, mitra itu macam-macam gitu ya. Ada yang lemah, yang ilmunya terbatas, sehingga kita punya ekspektasi kalau usaha dengan dia harus profesional, nggak bisa. Ya kan, kita lihat kan, kemampuan terbatas, standar ukurannya itu bukan masalah profesional. Yang penting dia serius di bidang itu, dia punya tekad, dia punya hati, dia jujur, amanah, kita bantu pelan-pelan. Kalau masalah ilmu, masalah skill, nanti ditingkatkan bertahap, cari orang yang punya pengalaman, kita belajar sama-sama. Tapi kalau misalnya harta kita hanya kita investkan kepada orang yang dianggap profesional, yang ahli, seorang fund manager yang bisa mengelola harta kita dengan baik, bahkan rata-rata ketipu ya. Jadi coba lihat, investasi rata-rata yang ketipu itu karena ikutan fund manager yang gede-gede. Wah, yieldnya segini, ikut deh, PT-nya gede, proyeknya banyak, yang presentasinya juga mungkin seorang MBA mungkin ya, cerita bisnis konsepnya itu memukau gitu. Kan tadi alam setan itu ya bujuk mereka dengan suaramu yang memukau, dengan konsep-konsep yang hebat. Ya kan, kalau kita ikut sarana investasi ABC ini aman hidup kita, gitu kan ya. Kita masukin lah tuh, ya. Kita masukin harta kita ke sana, habis ambles ya. Gitu. Jadi kadang-kadang jangan tertipu oleh hijab itu, karena Allah yang datangkan. Kita paham nggak bahwa itu cara Allah menguji gitu. Ya, Allah punya janji, kalau kita mengikuti, Allah yang paling menepati janji gitu. Tapi seringkali kita ragu kan. Intinya seperti itu. Baik, terima kasih sahabat sekalian, kita sama-sama akhiri ya kajian siang ini. Alhamdulillah tidak ada pertanyaan, asumsi sementara sudah cukup jelas ya. Tapi kalau seandainya nanti ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan melalui admin, bisa lewat WA. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa bergerak ke persoalan lain, tapi tetap bicara bagaimana mengaplikasikan Al-Quran dalam kehidupan harian ya, dalam persoalan harian lah yang kita hadapi. Jangan sampai kehilangan pertanyaan Allahnya gitu. Ya, kalau dikasih masalah itu artinya Allah sedang bertanya kepada kita. Kalau nggak ngerti jawabnya gimana, maka ibadah mendekat ke Allah agar dikasih kunci jawaban. Allah yang kasih bocorannya, kita tinggal jawab pakai kalimat Allah. Selesai itu urusannya kan. Makanya tidak ada kalimat yang lebih baik kecuali dengan menggunakan kalimat Allah sendiri. Gitu. Sholat makanya nggak boleh ngomong pakai kalimat sendiri. Kita memuji Allah aja dengan kalimat yang Allah ajarkan. Gitu. Jadi maksudnya seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan minggu depan kita bisa masuk ke persoalan lain. Silakan dimasukkan nanti topik-topik yang ingin dibahas atau pertanyaan. Mudah-mudahan kita bisa memperoleh berkah ya dari Al-Quran untuk bisa mengenal Allah dalam gelaran kehidupan kita yang harian gitu. Baik sahabat sekalian, kita tutup kajian hari ini dengan beristighfar kepada Allah dan kita akhiri dengan kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.